Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan kelanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 12. Di sini kita akan diperlihatkan keputusasaan Ruminas dan Sion dalam menghadapi Raja Iblis Dagruel. Dan kita juga akan diperlihatkan Adelman yang telah berubah menjadi manusia tampan yang sangat kuat. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ketika Sion masih bertarung dengan Raja Iblis Dagruel, di sisi lain, Altima juga sedang bertarung dengan saudara Dagruel yang bernama Fen. Di sini Altima telah melepaskan serangan sihir nuklirnya, Nuclear Cannon. Serangan ini juga telah dilapisi racun mematikan dari skill Ultimate Poison King Samael. Namun betapa mengejutkannya, serangan Altima tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Fen. Altima yang melihat kenyataan itu pun sangat terkejut, mengapa sihirnya sama sekali tidak berpengaruh melawannya. Fen pun tertawa dan berkata, "Hahaha, sepertinya sulit untuk menjadi orang lemah. Kau harus belajar beberapa trik untuk bisa bertarung." Namun, di sini Altima tetap tenang dan terus menganalisis situasi. Yang akhirnya, Altima mulai menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Altima yang merasa cemas itu pun ingin sesegera mungkin memberitahu Ruminas tentang salah satu kemampuan para raksasa tingkat tinggi. Namun sepertinya Fen tidak akan membiarkan Altima begitu saja, dan pertarungan mereka pun berlanjut. Scene kemudian berpindah di tempat pertarungan Sion dan Dagruel. Saat ini, Sion mulai bangkit kembali dan melepaskan serangannya lagi dan lagi. Tapi sayangnya, semua serangan Sion sama sekali tidak berguna. Bahkan, Sion seperti anak kecil di hadapan Raja Iblis Dagruel. Namun meskipun begitu, Sion tidak akan menyerah karena Sion yakin jika Raja Iblis Ruminas pasti sudah memiliki rencana. Dagruel berkata, "Kau memang pantang menyerah, tapi tidak peduli berapa kali kau mencoba, seranganmu tidak akan bisa menggores-ku sedikit pun." Namun, Sion mengabaikan perkataan Dagruel dan terus mencoba menebas Dagruel terus-menerus. Dan pada saat itulah, Dagruel berteriak ke arah Sion dengan berkata, "Seranganmu tidak akan berguna." Seketika itu juga, teriakan Dagruel memberikan tekanan kepada Sion hingga membuat Sion tak mampu bergerak. Dagruel kemudian berjalan perlahan ke arah Sion dan melepaskan tinjunya kepada Sion. Alhasil, Sion pun terhempas menabrak dinding hingga runtuh. Di sini Sion benar-benar terdesak. Namun Sion malah tersenyum ketika ia melihat lingkaran sihir yang bersinar di kaki Dagruel. Dan tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik dengan gaun hitam berdiri di depan Sion. Orang itu adalah Raja Iblis Ruminas. Dan saat itu juga, ketika Dagruel sudah memasuki perangkap, Ruminas kemudian langsung mengaktifkan jebakan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ruminas berkata, "Bunuh dia, Sanctuary Disintegration." Ini adalah serangan sihir suci tingkat tinggi yang dimiliki Ruminas untuk memusnahkan ancaman apapun. Sihir ini adalah hasil kristalisasi dari orang-orang yang percaya kepada Dewa Luminous. Jadi, semakin banyak pengikut Ruminas, maka semakin banyak pula kekuatan yang dimiliki Ruminas. Dagruel pun saat itu terkena serangan langsung dari Ruminas. Ruminas berkata, "Kau sepertinya ceroboh, Dagruel." Tidak peduli seberapa kuat Dagruel, Ruminas yakin serangannya tersebut pasti dapat memusnahkan Dagruel. Ruminas selama ini telah bersembunyi dan mengamati situasi untuk menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Yang akhirnya, penantiannya telah membuahkan hasil terbaik. Di sini Ruminas benar-benar yakin akan kemenangannya. Namun betapa mengejutkannya, ketika serangan Ruminas perlahan menghilang, terdengar suara yang berkata, "Ya, kau benar, aku memang ceroboh, tapi itu bukan masalah karena aku sama sekali tidak terluka." Ruminas yang mendengar itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Serangan terkuat yang dimaksudkan untuk membunuh Dagruel ternyata telah gagal total. Dagruel berkata, "Apakah hanya itu saja kemampuanmu, Ruminas?"
Jika begitu, sekarang adalah giliranku untuk menyerang. Sebaiknya kau berhati-hati atau kau akan segera mati. Deklarasi Dagruel itu pun menandakan awal dari keputusasaan. Di sisi lain, pertarungan Albert dengan Griswold kini semakin sengit. Mereka saling beradu tebasan demi tebasan satu sama lain. Griswold tertawa dan berkata, "Gua kakak, aku terkesan dengan keahlian berpedangmu. Suatu kehormatan bisa bertarung dengan pria sepertimu." Namun Albert menjawab bahwa ini semua bukan semata-mata karena keterampilannya. Ini semua berkat Dewa Rimur sama yang telah memberikan armor dan pedang ini kepadaku. Jika bukan karena itu, aku pasti sudah dikalahkan oleh tekanan pedangmu. Griswold berkata, "Jangan merendah, hanya sedikit di antara para raksasa yang bisa menandingiku. Fakta bahwa kau bisa menandingiku itu karena kau adalah salah satu yang terbaik." Albert pun dengan senyum dingin menerima pujian dari Griswold. Ketika mereka sedang mengobrol, di saat yang sama mereka masih terus bertarung dengan sengit. Griswold kemudian bertanya, "Kau sangatlah kuat, tapi kenapa kau mengikuti orang seperti Adalman dan menjadi pengawalnya? Padahal kau itu lebih kuat daripada Adalman." Pernyataan Griswold ini sebenarnya untuk memancing emosi Albert. Namun, Albert dengan tenang menjawab, "Kau sepertinya salah mengerti. Memang benar bahwa aku ini adalah pengawal Adalman sama yang bertanggung jawab atas barisan depan. Tapi, kau melupakan sesuatu yang penting bahwa Adalman sama adalah salah satu dari 12 penjaga yang dipilih Dewa Rimur sama. Dengan kata lain, Adalman sama lebih kuat dariku." Griswold pun tidak mengerti apa yang dimaksud Albert. Karena hasutannya untuk memancing emosi Albert telah gagal, Griswold kemudian akan mulai bertarung dengan serius. Kekuatan Griswold yang selama ini telah disegel kini mulai dilepaskan. Eksistensi poin Griswold yang sebelumnya hanya kurang dari 2 juta, kini telah meningkat drastis hingga mencapai 10 juta. Albert yang merasakan kekuatan Griswold meningkat secara drastis itu pun sangat terkejut. Namun, Albert tidak akan menyerah begitu saja. Dan segera setelah itu, Griswold kemudian melesat ke arah Albert dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan demikian, pertarungan mereka pun semakin memanas. Di sisi lain, saat ini Adalman telah sadar kembali setelah pingsan akibat terkena pukulan mematikan yang dilancarkan fans sebelumnya. Dan alasan mengapa Adalman masih hidup adalah karena Altima telah datang untuk menyelamatkannya. Adalman mulai teringat bahwa pertahanan multilayer barrier yang digunakan untuk melindunginya dapat dengan mudah ditembus oleh pukulan fan. Selain itu, serangan sihir ekstrim sebelumnya juga sama sekali tidak berpengaruh terhadap para raksasa tingkat tinggi seperti fan. Dari situ, Adalman telah menyadari jika raksasa tingkat tinggi seperti fan memiliki kemampuan untuk menghapus serangan sihir. Di sini Adalman pun memperhatikan pertarungan Altima dengan fan di sana. Altima sepertinya juga telah menyadari jika serangan sihir sama sekali tidak berguna melawan raksasa seperti Fan. Bahkan, Adalman juga sangat kagum dengan Altima yang mampu mengimbangi Fan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Eksistensi poin Fan saat ini 20 kali lebih besar dibanding dengan Altima. Kenyataannya, cukup hanya dengan satu pukulan saja, Altima dapat ditumbangkan. Namun meskipun begitu, Altima tanpa rasa takut terus melepaskan serangannya kepada Fan bertubi-tubi. Setelah melihat pertarungan Altima tersebut, Adalman mulai bangkit kembali. Adalman kemudian menanyakan keadaan Wenti di sana. Wenti yang telah berubah dalam bentuk manusianya pun mengatakan jika dirinya sudah baik-baik saja. Adalman berkata, "Aku senang kau baik-baik saja." Setelah itu, Adalman mulai berdiskusi dengan Wenti untuk menghadapi Fan di sana. Jika Adalman tidak segera melakukan sesuatu, Altima akan dalam bahaya. Adalman kemudian berkata kepada Wenti, "Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk melepaskan kekuatan tubuhku yang terlatih." Namun Wenti di sini bingung dengan pernyataan Adalman tersebut. Tuannya Adalman hanya memiliki tulang belulang yang rapuh dan sama sekali tidak memiliki tubuh yang terlatih. Seolah menjawab kebingungan Wenti, Adalman kemudian mengatakan jika dirinya sebenarnya adalah seorang master tinju suci yang ahli dalam seni bela diri. Alasan mengapa Adalman selama ini tidak pernah menunjukkan seni bela dirinya itu karena Adalman memiliki Albert sebagai petarung jarak dekat di sisinya. Ini adalah pertama kalinya Wenti mengetahui fakta tersebut.
Setelah itu, Adelman kemudian akan menjelaskan rencananya. Karena serangan sihir tidak bekerja melawan Fan, maka kita akan bertarung dengan serangan fisik. Dengan tubuh fisik Wendy yang kuat dan keterampilan tinju suci Adelman bermaksud untuk bersatu dengan Wendy menggunakan teknik rahasianya. Wendy pun menyetujui rencana tuannya Adelman tersebut. Dan segera setelah itu, Adelman pun mulai melakukan ritual penggabungannya. Adelman kemudian merasuki tubuh Wendy. Seketika itu juga, mereka pun berubah menjadi seorang pria tampan berambut gelap dengan seragam pendeta hitam legam. Ini adalah perwujudan Adelman di masa mudanya. Dengan tubuh yang kuat dan energi sihir yang besar, dengan demikian, inilah perwujudan sang Gehenna Lord yang sebenarnya. Dengan tubuhnya saat ini, Adelman dengan sombong merasa jika dirinya mungkin bisa bersaing dengan Zegion. Meskipun Fan adalah ancaman yang berbahaya, tapi dengan dirinya saat ini dan adanya Ultima yang bertarung bersamanya, Adelman merasa jika masih ada kesempatan untuk menang. Di sini Adelman akan menunjukkan kekuatan salah satu dari 12 penjaga Raja Iblis Rimun Sama. Adelman dan Wendy pun tertawa riang. Hahaha. Di sisi lain, Ultima masih terus bertarung melawan Fan dengan sangat sengit. Di sini Ultima telah menyadari jika serangan sihir sama sekali tidak bekerja melawan para raksasa tingkat tinggi. Ultima pun khawatir jika rencana yang dibuatnya dengan Ruminas untuk memusnahkan Raja Iblis Dagruel dengan sihir suci tingkat tinggi mungkin akan gagal. Dan benar saja, sesaat kemudian Ultima telah melihat pilar cahaya disintegrasi dan menyadari jika rencana yang dibuatnya dengan Ruminas telah gagal total. Fan pun tertawa. Hahaha. Fan mengatakan jika raksasa tingkat tinggi memiliki kemampuan Magic Nullification untuk membatalkan segala serangan sihir. Dengan demikian, bukan hanya ras insektar, ras titan atau raksasa juga menjadi musuh alami bagi ras iblis yang unggul dalam kemampuan sihir mereka. Ultima yang mendengar itu pun sangat kesal. Ultima pun terus memikirkan cara untuk melawan Fan. Ultima teringat bahwa sebelumnya ia telah melihat jika Dagruel sedikit khawatir dengan sihir hitam yang dilepaskan Gadra sebelumnya. Dari sini, Ultima berasumsi bahwa sihir hitam mungkin akan bekerja. Dan segera setelah itu, Ultima kemudian melepaskan serangan sihir hitam yang sangat kuat, Nihilistic Vanishing Hail. Namun betapa mengejutkannya, serangan Ultima itu pun sama sekali tidak berpengaruh terhadap Fan. Ultima pun mulai sedikit putus asa. Di saat Ultima mulai kewalahan dalam menghadapi Fan, tiba-tiba datanglah Adelman dengan wujud tampannya. Namun Ultima tidak mengenali sosok pria tampan tersebut. Ultima bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Pria tampan itu pun tertawa dan menjawab, "Hahaha. Ini adalah aku, Adelman." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.